Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Melati Mas Menyapa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Di pagi hari ini mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kita orang percaya. Renungan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Kalau kita melihat, ini adalah satu tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada waktu itu dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dan kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus menerangkan bahwa kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, ketika mereka setia, ketika mereka tetap teguh berpegang kepada pengharapan mereka, tetap melayani Tuhan, tetap setia dalam persekutuan mereka dengan Tuhan, di situ ada kebangkitan, di situ ada kepastian yang akan mereka alami di dalam hidup mereka. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-52, di sini firman Tuhan katakan, dalam sekejap mata pada waktu itu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini adalah satu kepastian yang akan kita terima, yang kita akan alami dalam hidup kita orang percaya ketika kita tetap setia, ketika kita tetap melayani Tuhan, tetap mempunyai satu komitmen dalam kita melayani Tuhan. Disinilah firman Tuhan katakan bahwa kita semua orang percaya akan diubahkan kepada tubuh yang tidak dapat binasa. Dan ini adalah satu kepastian yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu. Kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-58, firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara yang dikasihi, yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi ada satu hal yang Rasul Paulus titipkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu dalam mereka melayani Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah. Karena kalau kita melihat, kalau kita mau belajar pada waktu itu, banyak sekali ajaran-ajaran palsu, banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang jemaat-jemaat alami pada waktu itu. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang masuk kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Sebab itu dengan tegas Rasul Paulus katakan bahwa di dalam ayat yang ke-58, saudara-saudaraku, berdirilah teguh dan jangan goyah. Jadi dalam hidup kita orang percaya bahwa akhir-akhir ini banyak sekali ajaran-ajaran yang masuk dalam hidup kita orang percaya. Ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran yang membawa kita kepada hal yang tidak baik, menjauhi dari persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan datang dalam hidup kita orang percaya bahwa mengatakan bahwa berdirilah teguh dan jangan goyah. Jadi apapun yang kita alami saat ini, marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tetap fokus kita melayani Tuhan, tetap semangat kita melayani Tuhan. Tetap kita mempunyai satu komitmen di dalam kita melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang kedua firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang artinya jangan pernah kita lelah kita melayani Tuhan. Kita tetap fokus melayani Tuhan. Kita tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena ada janji yang Tuhan sediakan dalam hidup kita orang percaya. Bukan kita mengejar janji itu, tetapi itu adalah janji yang Tuhan sediakan. Itu adalah kepastian yang Tuhan taruh dalam hidup kita orang percaya, yang kita tetap setia melayani Tuhan. Dan itu yang akan kita terima nanti ketika kita menghadap Tuhan. Adalah satu kebangkitan, yaitu kebangkitan bagi orang-orang percaya. Adalah kebangkitan kita orang percaya yang tidak dapat binasa. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Asal firman Tuhan mengatakan berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan yang pertama, berdirilah teguh dan jangan goyah. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita orang percaya. Banyak sekali godaan-godaan di dalam hidup kita orang percaya yang membawa kita, yang mau membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus memesankan di dalam hidup kekristenan bahwa
tetap berdiri teguh, jangan goyah, tetap melayani Tuhan, tetap fokus kan arah hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, banyak tekanan-tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, firman Tuhan katakan berdirilah. Sebab dalam persekutuan kita dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan semuanya tidak sia-sia. Jadi di pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap pegang firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab ketika kita melayani Tuhan itu indah. Ketika kita melayani Tuhan. Sebab itu firman Tuhan datang di pada pagi hari ini, mari tetap kita berdiri teguh. Mari tetap jangan goyah. Tetap kita giat dalam kita melayani Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita, orang percaya, orang yang setia, tidak sia-sia. Ada hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita orang percaya supaya kita tetap setia dalam kita melayani Tuhan. Dan ada janji yang akan kita terima ketika tetap setia, dan Tuhan dapati kita tetap setia dalam kita melayani Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu datang dalam hidup kita kami orang percaya Tuhan, tidak kebetulan. Datang mengingatkan kami Tuhan, kami tetap semangat, kita tetap berdiri teguh Tuhan dalam kita melayani Tuhan, karena ada kepastian, ada janji yang Tuhan sediakan bagi orang percaya Tuhan yang setia melayani Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-Mu semakin setia Tuhan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Biar Tuhan kami mau taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan jangan kendor.